karena sinyalnya ya, karena koneksi ini. Hilang lagi Trisyanti ini. Hilang lagi. Nah, gimana Trisyanti bisa ini nggak? Bisa mendengarkan suara saya? Maaf, Pak, tadi keluar sendiri. Ya iya, itu karena Kadang koneksinya yang bisa jelek. lancar, kadang putus-putus, Pak. Nah, berapa bar di situ sinyalnya? Nah, hilang lagi deh. Itu berarti nggak stabil ya. Berapa? Gimana, Pak? Nah, itu kan, suara aja hilang-hilang gitu. Ini berapa bar? Berapa ini? Iya, Pak, stabil. Berapa bar? Berapa ini? Garisnya ada berapa? Kalau full kan 5 itu. Sinyalnya ada berapa bar? 4. Ya udah, kayaknya enggak 3. 3 4 ya. 3 ya. Oke. Kamu tinggal di mana sih? Ya, Tri? Di? di Bantul, Pak. Tinggal di mana? Oh, Bantul. Bantul mana Bantul? Bantul yang mana? Karena Bantul dekat sama sana dengan Bantul yang dekat Dringo tuh beda. Apa namanya? Beda apa namanya? Kekuatan koneksinya ya. Oke. Yang lain Clarita gimana? Sudah jelas ya? Bisa Jelas, mendengar saya? Pak. Ya, jelas, Pak. Clarita? Yes, sir. Oke. Yasminia? Hadir, Pak. Oke. Stabil ya. Anissa Wahyu? Ya, Pak, bisa. Kamu masih ngantuk ya? Enggak, Pak. Semangat dong. Iya, Pak. Semangat. Anissa Marfuha, kalau Ricardo udah senyum-senyum aja dari kemarin. Anissa Marfuha gimana? Dengar, Pak. Dengar ya. Rizka? Iya, Pak, aman. Masih 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 ya. Baik, saya akan ulang lagi yang soal tugas ya. Untuk minggu ini, saya minta membuat program semester ya, ProSem. ProSem itu isinya yang pertama itu adalah perhitungan minggu efektif. Jadi dalam satu semester itu nanti kalian lihat kalender pendidikan sudah dapat ya, kalender pendidikan sudah belum? Sudah dapat kalender pendidikan belum? Sudah ya. Ya, nanti dilihat di situ dalam satu semester ini ada berapa minggu. Kalau ini kan berarti mulai Januari ya, Januari sampai Juni itu ada berapa minggu. Kemudian dihitung dari 27 minggu itu kemudian berapa yang menurut kalender itu bisa dipakai untuk pembelajaran dan berapa yang tidak. Jadi nanti ada hari-hari libur, ada hari-hari cuti, ada hari-hari kegiatan sekolah atau program-program sekolah yang sudah direncanakan gitu. Itu tidak bisa dipakai untuk pembelajaran. Itu dihitung dulu. Dan nanti akan ketemu ya. Jumlah minggu dalam semester ini ada 23, misalnya 24, 26, 27. Kemudian jumlah minggu tidak efektif ada berapa? Jumlah minggu efektif ada berapa? Nah, kalau sudah ketemu jumlah minggu efektif, maka dipetakan. Minggu efektif ini akan dipakai untuk apa saja? Misalnya untuk pembelajaran daring, berapa kali? Tugas online, berapa kali? Tugas luring, berapa kali? Ini kan sekarang ada kan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sistem ganda ya, dual system. Ya daring ya luring. Ya, udah itu apa? Misalnya ada SD itu yang 2 minggu luring gitu ya, 2 minggu luring, 2 minggu daring. Tapi yang datang ke sekolah bukan anak-anak, orang tuanya. Jadi orang tuanya datang ke sekolah, mengambil tugas 1 minggu, kemudian anak ini mengerjakan tugas seminggu, nanti minggu berikutnya orang tua lagi datang ke sekolah menyerahkan pekerjaan anak-anaknya sambil mengambil tugas yang baru. Nanti minggu yang ketiga itu daring, 2 minggu daring. Daring,
kemudian 2 minggu lagi luring. Itu ada sekolah yang begitu. Kenapa? Karena ini juga karena masukan dari orang tua kan. Pak, kalau daring terus paketnya boros, ya kan? Kalau daring terus ini anak-anak saya jadi tidak semangat dan sebagainya, macam-macam. Akhirnya ada komprominya, negosiasinya itu gabungan antara daring dan luring. Dihitung, ya. Tapi kalau misalnya di Aceh itu ada yang luring, ya, sepanjang semester luring. Ya, karena tadi persoalan teknologi itu, teknologinya tidak memungkinkan, ya, akhirnya ya sudah luring. Tetap datang ke sekolah meskipun dibagi, ya, satu kelas bagi 2, jadi tatap mukanya untuk separuh kelas supaya ada jarak. Ya. Duduk itu tidak seperti biasa, tapi harus di jarak 1 meter sampai 2 meter. Ada yang begitu ya, di Kalimantan Timur juga begitu. Di beberapa daerah diterapkan tetap ada pertemuan, tapi dengan pengaturan apa namanya jarak gitu. Lalu ada juga yang menggunakan pendekatan home visit ya, gurunya datang ke murid, dia datang ke murid, lalu muridnya ngumpul di suatu tempat, karena di sana tidak ada fasilitas, lalu ngumpulnya di tempat terbuka begitu, karena lebih aman dalam situasi pandemi ini, pertemuan tatap muka itu di tempat ruang terbuka gitu. Karena di situ kalau misalnya ada virus yang di bawah itu, dan dropletnya bisa dibawa oleh angin, katanya begitu. Itu lebih aman di ruang terbuka. Kalau di ruang tertutup, nanti dropletnya muter-muter selama 2 jam kan masih bisa menular gitu. Jadi ada beberapa variasi ya dalam pembelajaran selama musim pandemi ini. Nah, itu harus dibagi gitu ya di dalam program semester itu. Ya, itu berapa luring. Ya, gimana caranya? Ya, tanya sekolah yang paling dekat itu. Ya, tanya atau guru, mungkin ada kenalan atau saudara atau orang tuanya guru, tanya. Jadi model pengembangan program semesternya harus benar-benar sesuai dengan apa yang sekarang berlangsung di sekolah dan yang ada di daerah dekat-dekat kalian. Ya. Jadi kalau misalnya Ricardo dekatnya situ luring, ya udah bikin prosesnya luring. Oke. Tapi kalau daring ya daring, kalau campuran ya campuran. Jadi meskipun micro teaching ini tidak melibatkan sekolah, tapi tetap saya anjurkan untuk belajar dari guru-guru ya. Jangan belajar sendiri, karena kalau belajar sendiri susah gitu ya. Dan belum ada pengalaman ya. Jadi harus belajar dari yang sudah berpengalaman. Tapi jangan tiap hari nanya-nanya, nanti kasihan dia juga kan. Dia kan harus belajar juga. Nanyanya sekali aja waktu mau bikin ini, proses ini ya. Jadi nanti supaya atau Pak, saya minta tolong nih, minta diajarin gimana nih cara membagi ini. Di sekolah itu gimana, di sekolah Bapak gimana bagian kegiatannya, apakah luring semua atau daring semua atau campuran atau bagaimana. Nah itu yang dipakai. Sehingga kalian ini punya referensi, punya acuan gitu, tidak asal bikin gitu ya. Karena kalau asal bikin nanti waktu maju praktek saya tanya kalian bingung. Ya. Jangan lupa nanti kita akan mulai praktek itu minggu keempat ya. Nanti kita akan minggu kedua. Yang ketiga nanti diharapkan sudah jadi proses dan kotanya dengan satu minggu berikutnya membuat satu RPP, minggu berikutnya mulai praktek. Ya. Jadi urutannya begitu. Jadi minggu pertama kalian kemarin yang mencari dokumen-dokumen terkait dengan kurikulum dan kalender akademik. Ya. Kemudian minggu ini kalian mulai belajar, teorinya sudah saya berikan di buku, ada 7 ya. 7 buku ya, yang sudah di-download belum? Sudah di-download ya? Sudah Pak. Sudah ya, nanti bacanya dari Brown dulu ya, dari Brown. Itu ada satu bab yang khusus membahas lesson planning. Itu di bab 10. Itu punya Brown. Itu ada yang beri catatan. Jadi bab 10 itu LP itu lesson planning. Nah, itu baca dulu. Terus nanti kalian akan memahami prinsip-prinsip apa sih lesson planning itu gunanya, lalu bagaimana membuatnya, bagaimana memodifikasi dan bagaimana mengembangkannya. Gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan secara mendasar begitu. Kenapa guru harus membuat RPP? Ya karena pembelajaran itu harus direncanakan.
Ya. Manajemen itu mulanya dari planning. RPP itu adalah planning. Jadi kalau guru tidak membuat planning untuk pembelajaran itu ya susah gitu. Seperti saya ngajar kayak gini yang bikin membuat planning. Makanya saya bisa mendapatkan buku referensi itu, dan bisa menyampaikan semua hal ini dengan baik ini karena sudah saya rencanakan. Oh, ya ini pertemuan ini untuk ini dan seterusnya. Oke, jadi nanti kalian coba membuat itu ya, planning, dan itu harus menjadi kebiasaan karena kalau enggak berat ya, nanti berat. Jadi ada beberapa guru yang saya temukan di PPG itu yang masih terlalu berat ketika harus membuat RPP. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang ngambil aja dari internet, orang kan banyak di internet. Ya, di internet banyak RPP. Kalian bisa juga ngambil dari sana. Cuma nanti kalau hanya mengambil lalu ganti nama sekolah, ganti tanggal, tapi isinya nggak diganti, kalian nggak belajar apa-apa. Ya. Jadi percuma gitu loh, kalau hanya ngambil mengcopy, kemudian memodifikasi sebagian aja identitas, kemudian merasa udah jadi ya sudah, yang penting jadi itu. Nah itu nggak bagus. Kalian nggak belajar apa-apa. Belajarnya gimana ya? Mulai dari ini tadi, mengumpulkan dokumen, membuat program semester. Kalau 2 semester itu namanya program tahun. Di prosem itu 1 semester, kalau 2 semester namanya program tahun. Kemudian pemetaan materi ya. Jadi setelah programnya jadi, pemetaan kegiatannya jadi itu ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, kalau ada les tambahan misalnya, itu namanya kokurikuler. Kemudian ada ekstrakurikuler. Kalau nggak ada ya sudah, berarti hanya intrakurikuler. Kalau kurikuler nggak ada ya berarti hanya intrakurikuler. Ini udah. Kemudian dipetakan dalam semester ini ada berapa KD yang harus diajarkan. Ada berapa kompetensi dasar yang harus diajarkan. Nah, KD itu ada 2, ada yang kodenya 3.1, ada yang kodenya 4.1. 3. Jadi itu ada KD yang sifatnya pengetahuan, itu 3.1 pengetahuan, 3.2 itu keterampilan, afektif ya, sikap, kemudian 4 itu keterampilan. 4 itu keterampilan. Nah, nanti dipetakan ya. Dipetakan, oh ini berarti nanti minggu depan kita bahas ya soal KD-KD ini. Sementara nanti dipetakan dulu aja, oh minggu pertama ini saya akan ngajar KD1, itu berisi pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau waktunya cukup. Ya, kalau waktunya cukup. Jadi harus diperhitungkan, misalnya untuk mengajarkan memperkenalkan diri itu butuh waktu berapa sih? Wah ini kayaknya kalau muridnya 30, nanti semua harus memperkenalkan diri, berarti kan paling nggak butuh waktu satu orang anak 2 menit, berarti 60 menit, berarti 2 jam. Ya, kalau 60 menit, 2 jam. Bisa diajarkan 1 jam. Ya, yang di SMP kan 40 menit, ya. Nggak bisa. Harus 2 jam. Jadi yang 20 menit untuk guru, yang 60 menit untuk siswa. Itu gambaran secara sangat umum gitu ya. Nanti detailnya harus muncul di dalam kegiatan inti ya. Di RPP itu kan ada kegiatan inti, itu harus ada pembagian waktu pembukaan berapa menit, ya kan. Kemudian kalau kalian mengikuti menggunakan pendekatan saintifik, ya, itu adalah ada salah satu artikel yang khusus membahas scientific approach. Itu ada 5 tahap di sana, mulai dari observing, ya, questioning, dan seterusnya. Itu nanti harus jelas waktunya. Observing berapa menit, questioning berapa menit, ya, dan seterusnya itu berapa. Ini harus ditulis di dalam RPP. Ya. Supaya nanti guru ini terbiasa. Oh ini observingnya, anak-anak mengamatinya 5 menit aja deh. Ya udah, disiplin. Kalau dalam 5 menit ya udah, ganti ke tahap berikutnya questioning. Questioning berapa? 5 menit juga misalnya. Terus setelah itu apa? Setelah itu apa? Begitu seterusnya. Itu ada banyaklah contoh di internet, nanti kalian bisa cari ya. Bisa cari.
nanti dibanding-bandingkan gitu. Tapi itu hanya pembanding, buat sendiri, ya, ngetik sendiri. Meskipun ada contohnya, jangan lalu warnanya sendiri gitu ya, tinggal ganti-ganti nama, nggak boleh. Harus membuat sendiri dari awal gitu, dari awal. Jadi belajar itu caranya ya begitu, menulis ulang itu bagian dari proses belajar. Kadang nih KD-nya nggak cocok deh ini, diganti. Ya, gitu. Tapi minggu ini belum ke sana ya, jadi masih memetakan dulu, ya. Dari berapa minggu efektif itu nanti KD-nya dibagi menjadi berapa mingguan, lalu ulangannya di minggu keberapa, PTS-nya di minggu berapa, kemudian PAS-nya di minggu berapa, kemudian nanti pengolahan nilainya minggu berapa, lalu ya sudah pembagian rapot. Itu yang harus dibuat begini ya. Jadi ada prosem, prota, dan pemetaan materi. Baik, kira-kira ada pertanyaan untuk materi hari ini? Pak, saya mau tanya Pak, untuk pemetaan yang seperti Bapak sampaikan tadi yang tentang kayak pengaturan dari jadwal minggu aktifnya berapa, nilai nanti belajarnya apa gitu dan katanya apa, itu berdasarkan sekolahnya gitu kan, apakah ini untuk SMP, SMA, atau kita pilih salah satu gitu. Ya, kalian ya nyarilah sekolah yang mau dipakai sebagai acuan tes sekolah yang mana. Kemudian misalnya ini saya beri contoh nih. Ini kelihatan nggak di layar? Belum Pak, masih yang 4 step planning. Oke, saya ganti dulu. Ini adalah contoh KI dan KD untuk bahasa Inggris kelas 7 ya. Kelas 7. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi kalian sudah punya ini? Belum. Ini ada di internet. Ini di internet ada. Dicarilah itu di internet. Kalau enggak nanti saya share juga di Drive ya. Jadi misalnya KI itu kodenya 3 ya. Ini pengetahuan. Kode 3 itu pengetahuan. Kemudian keterampilan itu kodenya 4. Itu sudah saya sampaikan. Misalnya KI untuk kelas 7 secara umum itu adalah memahami pengetahuan. Pengetahuan itu ada 3, faktual, konseptual, prosedural. Ini ada di bukunya ada di bukunya Bloom ya, ada di bukunya Bloom, taksonomi Bloom, yang direvisi oleh Anderson ya, dan Kosrom. Belum ada ya di Drive tadi, belum ada ya. Jadi di situ ada pembagian yang disebut dengan kognitif, itu ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan prosedural. Oke, kalau itu nanti saya coba share juga ya Anderson dan Kosrom. Dan nanti kalian tahu ini apa sih pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian kompetensi keterampilan itu mencoba mengolah menjadi dalam ranah konkret. Ya, kalau bahasa ya komunikasi tadi, bahasa Inggris ya, komunikasi. Nah, ini KD-nya 31 itu pengetahuannya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis, menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, minta maaf, ya, dan menanggapinya. Nah, ini kegiatannya interpersonal lisan, berarti interaksi interpersonal, interaksi antar siswa gitu kan. Interpersonal, mereka diajak berkomunikasi, berarti pasangan gitu, murid satu dengan yang lain, lisan dan tulis, jadi secara lisan dulu, dan nanti diharapkan mereka juga bisa membuat interaksi secara tertulis, menyapa, berpamitan, terima kasih, materinya cukup banyak, tapi dengan cukup satu kalimat. Misalnya menyapa apa bahasa Inggris? How are you this morning, friend? How are you this morning, girl?
how is this morning boy? Itu contoh menyapa ya, atau good morning gitu ya, good afternoon, itu menyapa. Ya. Berpamitan. Nah, kalau sudah ketemu mau pulang gitu gimana berpamitan? Goodbye, see you sometime, see you tomorrow, dan seterusnya. Minta maaf. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang diajarkan KD 31. Nah, nanti kira-kira ketika kalian memetakan materi, ini dengan bahan sebanyak ini cukup enggak satu pertemuan? Misalnya satu pertemuan itu 2 kali 40 menit gitu ya. Cukup enggak? Kalau cukup ya sudah, berarti KD 31 itu diajarkan di minggu pertama. Ya. Kemudian 41-nya. 41-nya ini menyusun. Jadi anak-anak yang membuat. Setelah diajari, ya, ini kalau kalian pakai pendekatan saintifik, itu mulainya dengan memberi contoh ya, observing. Memberi contoh. Apakah berupa video, kebanyakan guru-guru yang zaman now itu pakai video ini. Ya. Misalnya untuk memberi contoh atau pakai animasi. Video atau animasi. Nah, guru yang kreatif biasanya bikin animasi. Misalnya menyapa, bikin animasinya untuk cari videonya di YouTube itu ya, menyapa, berpamitan. Kemudian ini ada contohnya ditampilkan, anak-anak mendengarkan lalu menirukan. Itu yang lisan ya. Kemudian tulisnya di sini menyusun, mereka membuat sendiri. Jadi setelah memperhatikan contoh, observing, kemudian mereka mencoba berkreasi gitu, membuat sendiri. Saya akan menyapa orang tua, gimana ya bahasa Inggrisnya ya. Misalnya kalau ketemu bapak, ibu di rumah, nanti sepulang sekolah, saya harus ngomong apa. Nah, itu misalnya, contoh ya. Jadi mereka buat sendiri, menyusun teksnya. Ini lisan tuh mereka nggak usah disuruh nulis, cukup berandai-andai gitu, lalu produknya berupa lisan. Kalau anak-anak sudah bisa mengucapkan misalnya, coba anak-anak bikin sapaan, menyapa orang tua, nanti sepulang dari sekolah. Ya. Apa yang kalian ucapkan? Siapa yang kalian temui? Kira-kira kan beda-beda. Ada yang anak pulang sekolah ketemu bapak, ada yang ketemu ibunya, ada yang ketemu pembantu, ada yang ketemu kakaknya, atau adiknya, atau gimana. Itu kan beda-beda kalimatnya di sini. Nah, itu diperhitungkan kira-kira berapa menit untuk menyusun ini tiap anak. Nah, ini apakah 31 dan 41 ini cukup satu pertemuan atau 2 pertemuan? Itu nanti kalian tentukan, kemudian dimasukkan ke dalam tadi minggu efektif itu. Ya. Kemudian 32 dan seterusnya. Jadi satu semester ini semuanya ada 8 ya, ada 8 KD yang keterampilan, lalu 8 KD, pengetahuan ada 8 KD keterampilan. Nanti tinggal dipetakan bagaimana mengajarkannya. Jadi nanti begini ya, kalau misalnya 31 ya, satu pertemuan nggak cukup, itu jangan ke 32, tapi ke 41 dulu. Oke? Karena ini terkait. Caranya gitu. Tapi kalau 31, 41 bisa digabung dalam satu pertemuan, waktunya cukup, ya udah, berarti ini satu pertemuan 2 KD kan, 31 dan 41. Tapi kalau misalnya nggak cukup, 31 sendiri, 41 sendiri, baru ke 32. Gitu ya, baru ke 32. Begitu seterusnya, jangan minggu pertama 31, minggu kedua 32, 41-nya enggak, jangan. Ini harus selesai dulu ini. Ya. Kompetensi dasar yang sifatnya pengetahuan dan yang sifatnya keterampilan harus selesai dulu. Karena ini masih satu area ya, satu topik. Oke? Itu gambaran secara ringkas, jadi ada 8 ya, 8. Artinya kalau 8 kali 2 kan 16. Gitu. Kalau misalnya 16 itu tidak atau 8 itu bisa disampaikan secara tergabung itu, berarti kan ada 8. Tapi nanti beda-beda sih ini, ada materi yang banyak, ada yang cukup satu kali pertemuan, ada yang nggak cukup satu pertemuan.
nanti disusun itu dimasukkan ke dalam program semester ya. Nah tentu nanti diperhitungkan juga apa namanya waktu-waktu yang dipakai untuk ulangan harian, ya, untuk penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Gitu ya. Jadi itu salah satu yang harus kalian miliki. Dan kebetulan di saya itu ada bahasa Inggris, kemudian SMP, SMA, kemudian ada bahasa Inggris pendidikan SMA. Itu yang berisi KD ya, kurikulum. Kemudian silabus, jadi kementerian itu sudah bikin silabus juga. Silabus, pembelajaran. Kalau itu bisa dicari di apa di namanya di internet ya, silabus bahasa Inggris. Misalnya, cari dulu di mana ya silabusnya. Ada silabus pembelajaran bahasa Inggris di SMP. Jadi nanti uraian dari kurikulum tadi itu dilengkapi dengan materi, metode, media. Itu namanya silabus. Dan nanti kalau kalian sudah punya silabus, tinggal memindah aja nih saya cari-cari ketemu ya di mana silabusnya. Sebentar. Aduh, nggak ketemu nih. Jadi nanti tolong cari aja sendiri ya silabus pembelajaran bahasa Inggris. Bisa cari dulu ya di internet. Ini saya udah punya, cuman baru. Ya, jadi ada itu link yang ada malah hmm.
Jadi yang daring ini memang sudah ada sudah ada modifikasi dari yang sebelumnya. Nah ini contoh silabus ya, contoh silabus daring. Bentar saya share dulu, presentasikan. Nah, ini contohnya ya, silabus ya, bahasa Inggris. Di sini ada KI1, KI2, KI3, KI4. Ini diambil dari kurikulum ya, KI ini. Kemudian ini KD-nya di sini. Jadi nanti kalau kalian cari kan tinggal memindah aja kan, ini dipindah ke RPP. Ya. Ada materinya sudah ada di sini. Indikator sudah ada, nilai karakter yang akan diajarkan. Kegiatan pembelajarannya apa? Alokasi waktu 12 jam pelajaran. Nah, ini ya, kalau ini 12 jam pelajaran berarti kalau tiap minggu itu 4 jam, maka untuk 31 itu selesainya 3 pertemuan. 3 pertemuan. Bukunya ini. Penilai. Jadi sudah lengkap di silabus ini. Ini tinggal pindah ke RPP. Nanti 41. Jadi 31 lalu 41, tidak 31 32 ya. 31 lalu 41. Jadi 12 jam pelajaran itu untuk 2 KD ya. 31 dan 41. Jadi nanti boleh dibagi 31-nya misalnya 4, lalu 41-nya lebih banyak, 8, boleh. Atau dibagi 2, 6 boleh. Terserah, nanti ini dulu ya. Jadi harus punya silabus juga ya. Silabus juga. Nanti linknya saya bagi, atau bisa cari sendiri sih, gampang banget. Jadi kalau apa? Jadi ini lengkap ya. Silabus itu mulai dari ini lebih sederhana dari silabus yang versi tahun 2016 ya. Ini lebih sederhana karena ini memang didesain untuk pembelajaran daring. Jadi ada 4 sampai 3848. Jadi ada terakhir ini kan 3848 itu hanya 4 jam pelajaran. Di situ lagu ya, lagu terkait kehidupan remaja. Dia hanya 4 pelajaran. Kira-kira begitu ya, apa namanya? Pembuat pembagian ini apa materinya dari apa namanya kurikulum, kemudian silabus. Silabus lebih jelas lagi karena sudah muncul di sana berapa jam pelajaran, CP jam pelajaran untuk tiap-tiap KD. Itu untuk satu rangkaian KD ya, 3141, 3242 itu satu pasangan. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Jadi saya ulang lagi, tugasnya untuk minggu ini adalah membuat program semester dan program tahunan. Nah, sumber informasinya adalah kurikulum, ini ya, kurikulum, kemudian kalender akademik, kurikulum dan silabus. Nah, nanti kurikulum dan silabusnya menyesuaikan dengan sekolah yang akan kalian pakai untuk micro teaching ya. Ada yang mungkin SMP kelas 7, mungkin ada yang SMA kelas 10, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi bebas ya, kalian boleh milih mau nanti mau membuat RPP-nya untuk kelas berapapun. Ya. Pastikan kalau kalian milih misalnya kelas 7 SMP ya harus ada guru di dekat-dekat Anda yang bisa diminta bantuan untuk menjelaskan beberapa masalah-masalah teknis ya yang biasanya dipakai di sekolah. Ya, jangan sampai nanti kalian sama sekali nggak ada yang membimbing gitu. Dan pembimbingnya harus guru gitu ya. Kalau dosen kan tidak mengajar di sekolah. Jadi yang tahu persis nanti perjalanan sekolah kan guru. Meskipun ya itu hanya sekali 2 kali aja ya, di awal aja nanti. Setelah kalian ngerti ya sudah,
apa namanya, tidak mengganggu lagi kan, kasihan mereka itu diganggu terus. Oke, begitu. Ada yang lain? Yang lain diam-diam aja nih. Gitu ya. Nanti kalau masih belum jelas bisa teman-teman bisa dilihat di YouTube ya. Dan sekarang untuk bagian ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa ya, saya akan mengupload nanti beberapa buku dan juga kurikulum ya, di Drive nya. Nanti bisa dilihat linknya seperti apa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir.